Pernah kepikiran nggak sih soal potensi bahaya apa aja yang mungkin ada di sekitar kita pas lagi kerja? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas konsep dasar dari bahaya dan resiko, biar kita semua jadi lebih melek soal ini. Halo semuanya, perkenalkan saya Dr. Harnia. Saya di sini sebagai dosen pengampu mata kuliah penilaian resiko kesehatan kerja dan hari ini saya bakal jadi teman diskusi Anda. Saya senang banget bisa berbagi dan membedah topik ini bareng-bareng biar jadi lebih gampang kita pahami. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan yang penting banget buat kita semua. Tempat kerja kita itu sebenarnya seaman apa sih? Ini pertanyaan yang kelihatannya simpel, tapi jawabannya penting. Dan hari ini, kita akan belajar caranya menjawab pertanyaan itu dengan lebih baik. Untuk bisa benar-benar paham soal keselamatan kerja, kita harus mulai dari akarnya. Dan akarnya itu ya mengerti dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan bahaya atau hazard itu. Coba perhatikan baik-baik kata kuncinya di sini, potensi. Jadi, bahaya itu adalah soal apa yang bisa terjadi. Dia itu sumbernya, biang keroknya, yang punya peluang buat merugikan, meskipun saat ini belum terjadi apa-apa. Nah, biar lebih gampang buat kita kenali, bahaya-bahaya ini biasanya dikelompokkan jadi 5 jenis utama. Yuk kita lihat satu persatu. Pertama, ada yang namanya bahaya fisik. Coba bayangin deh, suara mesin pabrik yang bising banget, paparan radiasi, atau kerja di ruangan yang suhunya panas atau dingin luar biasa. Pokoknya, apapun yang energinya bisa langsung mencederai tubuh kita, itu masuknya ke sini. Lanjut, yang kedua, bahaya kimia. Nah, ini mencakup zat apapun, baik padat, cair, maupun gas yang bisa membahayakan kesehatan kita kalau terhirup, tersentuh kulit, atau bahkan tertelan. Dari uap cat sampai cairan pembersih, ini ada di mana-mana. Lalu yang ketiga, bahaya biologis. Kalau ini kita ngomongin soal organisme hidup yang ukurannya super kecil. Ya, kayak bakteri, virus, atau jamur. Di zaman sekarang, kita semua pasti udah paham banget kan, gimana agen-agen kecil ini bisa punya dampak yang besar banget buat kesehatan kita. Keempat, ada bahaya ergonomi. Hati-hati, ini sering banget kita anggap sepele. Ini tuh soal gimana desain pekerjaan kita mempengaruhi tubuh. Misalnya, postur duduk yang bungkuk berjam-jam di depan laptop, atau cara ngangkat barang berat yang salah. Kelihatannya sepele, tapi bisa jadi masalah serius loh lama-lama. Dan yang terakhir, tapi sama sekali bukan berarti nggak penting, adalah bahaya psikososial. Ini bahaya yang nggak kelihatan, karena menyerang mental dan emosional kita. Contohnya, stres kerja yang berlebihan, dikejar deadline yang nggak masuk akal, atau lingkungan kerja yang nggak suportif. Ingat, kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Oke, jadi kita udah kenalan sama si bahaya. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana sebuah potensi bahaya tadi bisa berubah dari sekedar potensi jadi masalah yang nyata? Nah, disinilah konsep risiko atau risk masuk. Risiko itu intinya soal kemungkinan atau probabilitas. Ini adalah peluang sesuatu yang buruk terjadi gara-gara kita terpapar sama bahaya tadi. Jadi gampangnya gini, kalau bahaya itu adalah apinya, maka risiko itu adalah kemungkinan kita kebakar sama api itu. Nah, buat mengukur seberapa besar sebuah risiko, kita perlu lihat dua hal. Pertama, seberapa besar sih kemungkinannya itu terjadi? Dan kedua, kalau sampai beneran terjadi, separah apa dampaknya? Gabungan dari dua hal ini yang menentukan tingkat risikonya. Sekarang yuk kita gabungin kedua konsep tadi. Gimana sih sebenarnya hubungan antara bahaya dan risiko? Percaya deh, paham soal hubungan ini itu adalah kunci utama dari manajemen keselamatan. Ini nih kalimat saktinya, dan tolong diingat baik-baik. Sebuah bahaya, seberbahaya apapun itu, nggak akan menimbulkan risiko kalau nggak ada yang namanya paparan. Contoh gampangnya, ada cairan kimia super beracun. Tapi kalau disimpan rapat-rapat di dalam wadah yang aman dan nggak ada yang menyentuh, ya risikonya nol. Jadi biar makin nempel di kepala ya, bahaya itu adalah sumber potensi celakanya. Sedangkan resiko itu adalah kemungkinan celaka itu benar-benar menimpa seseorang. Beda ya antara sumbernya dan kemungkinannya. Coba dibayangin kayak rumus matematika sederhana ini. Bahaya ditambah paparan sama dengan resiko. Jadi si paparan ini ibarat jembatan yang menghubungkan bahaya dengan kita. Kalau jembatannya nggak ada, ya kita nggak akan pernah sampai ke resiko. Simple kan? Oke, teorinya udah dapet nih. Terus, gimana cara pakainya di dunia nyata? Nah, kita menerapkan ini lewat sebuah proses yang namanya penilaian risiko atau risk assessment.
Tujuan dari penilaian resiko ini sebenarnya sederhana banget. Kita identifikasi dulu apa saja bahayanya, kita pahami seberapa besar risikonya, baru deh kita tentukan cara buat mengendalikannya. Ini semua soal jadi proaktif, jangan nunggu ada kejadian dulu baru bertindak. Biasanya, ada 3 langkah utama dalam proses ini. Pertama, kita berburu dan catat semua potensi bahaya yang ada. Kedua, kita analisis seberapa besar sih risikonya. Dan ketiga, kita evaluasi. Apakah risiko ini bisa kita terima atau kita perlu melakukan sesuatu untuk menurunkannya. Wah, lumayan banyak ya yang udah kita bahas. Biar nggak menguap gitu aja, yuk kita rangkum poin-poin paling penting yang wajib banget kita bawa pulang dari obrolan kita hari ini. Cukup ingat 4 hal ini. Bahaya itu sumbernya, risiko itu kemungkinannya, paparan itu penghubungnya, dan pengendalian itu solusinya. Kalau Anda paham 4 poin ini, Anda sudah paham intinya. Jadi, saya mau menutup sesi ini dengan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Setelah paham ini semua, kira-kira bahaya apa sih yang pertama kali akan Anda cari di lingkungan sekitar Anda? Coba mulai lihat sekeliling dengan kacamata baru, karena kesadaran adalah langkah pertama menuju keselamatan. Terima kasih banyak sudah menyimak.